sahabat Esther semuanya, ketemu lagi dengan saya Esther Surya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dendam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dendam adalah keinginan yang kuat untuk membalas. Jika saya bisa jelaskan lebih detail lagi bahwa dendam adalah keinginan yang kuat untuk membalas atas perlakuan seseorang ataupun sekelompok orang yang sudah menyebabkan kita merasa tidak nyaman atau merasa insecure, baik itu berupa merasa tidak dihargai, tidak dihormati, dipandang rendah, atau mungkin dipermalukan. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Pastinya kita tumbuh dan berkembang di tengah-tengah banyak orang, baik itu pertama sekali lewat keluarga kita, kemudian di masyarakat, kemudian di organisasi-organisasi yang kita ikuti. Dan hasil dari interaksi kita dengan mereka tidak selalu membawa hal-hal yang baik bagi kita. Terkadang ada juga membawa hal-hal yang buruk yang bisa membuat perasaan kita tidak baik. Ketika kita mungkin merasa tidak dihargai, atau mungkin merasa dipermalukan, atau kita mungkin merasa tidak dianggap, itu bisa membuat kita merasa down dan akhirnya membuat kita mendendam terhadap orang-orang yang sudah menyebabkan kita di posisi yang tidak nyaman tersebut. Nah, teman-teman, bagaimana respon kita terhadap perlakuan yang kita dapat yang tidak enak itu, yang tidak sesuai dengan hati kita itu semua tergantung kepada kita. Ada orang yang memutuskan untuk membalas, ada orang yang memutuskan untuk mendendam, ada orang yang memutuskan untuk memaafkan. Nah, pada video kali ini kita akan bahas lebih jauh lagi apa yang akan didapatkan jika kita memendam dendam terhadap orang-orang yang sudah membuat kita merasa tidak dihargai. Yang pertama adalah kita akan selalu kesal dengan orang tersebut. Nah, tidak peduli terkadang orang itu bukan orang jauh, bisa saja itu adalah tetangga-tetangga kita yang setiap hari bisa jadi bertemu dengan kita, atau bisa juga bahkan itu adalah keluarga kita sendiri. Nah, yang sudah kita rasa membuat kita menjadi sakit hati. Nah, apa yang terjadi kalau kita mendendam terhadap mereka? Maka kita tidak akan bisa melihat hal positif yang mereka kerjakan. Kita akan selalu berpikir bahwa apapun yang mereka kerjakan, apapun mereka lakukan, itu semua adalah hal yang tidak baik bagi kita. Sehingga terkadang walaupun mereka sebenarnya memberikan masukan yang baik bagi kita, maka itu akan kita tolak karena kita sudah terlebih dahulu memiliki pikiran yang negatif tentang orang tersebut. Yang kedua adalah kita tidak bisa fokus melihat kelebihan yang ada di dalam diri kita, karena kita terlalu fokus untuk melihat kekurangan-kekurangan daripada orang lain. Seandainya waktu kita yang kita pakai untuk menilai kekurangan orang lain itu kita pakai untuk menggali potensi, menggali kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri kita, maka kita akan bisa berkembang. Ya, jadi kerugian yang kedua kalau kita menaruh dendam kepada orang lain adalah bahwa kita tidak bisa melihat hal-hal baik yang ada di dalam diri kita dengan lebih optimal. Yang ketiga adalah itu sama saja ibaratnya dengan kita sedang menumpuk sampah di dalam diri. Tanpa kita sadari, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan, itu semua mempengaruhi tingkah laku kita. Perasaan sedih, perasaan kesal, perasaan marah, perasaan benci, dan perasaan ingin membalas, ketika kita taruh di dalam hati kita, kita sedang menyimpan sampah-sampah di dalam hati kita. Dan sama seperti sampah pada umumnya yang sudah menumpuk, maka lama-lama itu akan menjadi uap yang tidak baik. Demikian juga dengan pribadi kita yang menumpuk banyak dendam di dalam hati kita, maka suatu saat itu akan membuat diri kita menjadi orang yang negatif. Jadi kita akan menjadi orang yang melakukan hal-hal yang negatif, berpikir negatif, padahal sebenarnya tadi kita itu hanya karena kita menaruh dendam karena perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh orang lain. Yang keempat adalah tidak damai. Bagaimana mungkin perasaan kita bisa damai sementara kita sedang menaruh dendam terhadap orang lain? Bisa saja memang perlakuan mereka itu sudah membuat kita jatuh dan membuat kita malu.
Tetapi ketika kita menaruh itu di dalam hati kita, itu akan membuat kita selalu memikirkan orang tersebut, dan akhirnya kita tidak bisa merasa damai. Ketika kita melihat orang tersebut, yang ada di dalam pikiran kita adalah bagaimana caranya kita untuk membalas, untuk menghancurkan orang yang sudah membuat kita merasa tidak nyaman tersebut. Nah, perasaan-perasaan seperti itu tentu saja tidak akan pernah membuat pribadi kita menjadi pribadi yang damai. Yang kelima adalah kesehatan yang menurun. Menurut fakta yang ada bahwa menaruh dendam atau menyimpan dendam di dalam hati itu bisa menyebabkan bahkan penyakit buat hati kita sendiri. Kemudian itu juga bisa menyebabkan penyakit MAH, bisa menyebabkan sakit punggung, kemudian dia bisa menyebabkan sakit perut dan juga bahkan depresi. Bayangin teman-teman, resiko berat seperti ini biasanya ditanggung oleh orang yang memendam dendam. Berapa kali kita rugi? Kita sudah rugi karena kita merasa sudah diremehkan atau dipermalukan orang lain, dan kita akan rugi kedua kali. Karena apa? Karena ketika kita menyimpan dendam, maka dendam itu, perasaan itu akan membuat kesehatan kita sendiri menjadi turun, ya, menjadi tidak baik. Yang keenam adalah mendendam itu bisa membuat seseorang melakukan tindakan yang bodoh. Tindakan bodoh di sini maksudnya adalah ada banyak orang karena rasa dendam yang ada di dalam hatinya akhirnya membawa mereka untuk mengunjungi dukun ataupun paranormal. Sementara di zaman yang modern seperti ini, hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang tidak masuk akal gitu. Tetapi masih ada banyak orang, bahkan golongan atas pun masih banyak yang terkadang pergi kepada hal-hal yang demikian hanya untuk sekedar membalaskan dendamnya. Dan yang ketujuh adalah bisa menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal. Dalam sehari-hari berita-berita yang kita lihat dan dari media sosial yang kita lihat, ada banyak terjadi kasus-kasus kriminal itu yang didasari oleh karena sakit hati, sehingga orang yang merasa sakit hati tersebut melakukan aksi balas dendam dengan tindakan kriminal. Nah teman-teman, pada saat melakukan hal tersebut bisa saja orang itu tidak berpikir panjang akan dampak-dampak ke depannya. Tetapi ketika memilih jalan-jalan seperti itu, maka apa yang akan terjadi? Maka yang terjadi adalah kerugian yang bertubi-tubi. Yang pertama, sudah menumpuk sampah di dalam dirinya. Kemudian yang kedua, kesehatan fisik dan mentalnya menurun. Yang ketiga, dia harus berhadapan dengan kasus hukum. Menyelesaikan kasus hukum itu membutuhkan banyak sekali pikiran dan tenaga dan bahkan juga materi. Dan apa yang dikorbankan dari semuanya itu adalah diri sendiri dan juga keluarga. Coba bayangin jika seseorang yang melakukan tindakan kriminal itu demi balas dendam adalah seorang kepala keluarga, maka siapa yang dia korbankan adalah istri dan anak-anaknya. Bagaimana istri dan anak-anaknya akan melanjutkan hidup selama kepala keluarga tersebut berada di penjara? Demikian juga dengan seorang wanita yang melakukan tindakan balas dendam dengan cara kriminal, maka anak akan menjadi dikorbankan beserta suami juga. Dan bagaimana jika seorang anak itu seorang anak melakukan tindakan kriminal, maka yang menjadi korban adalah keluarga. Maka keluarga akan merasa menjadi orang tua yang gagal mendidik anak mereka gitu. Nah, itu dia teman-teman 7 hal yang akan terjadi jika kita menyimpan dendam di dalam diri kita. Nah, saya yakin bahwa tidak ada satu orang pun dari kita yang mau mengalami hal-hal tersebut. Memang dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita sering diperhadapkan dengan tindakan-tindakan yang membuat kita merasa tidak nyaman. Tetapi kembali lagi kepada diri kita, apakah kita mau menjadi orang yang terjerumus dengan rasa dendam, atau kita mau menjadi orang yang lebih elegan, lebih terhormat dengan cara bisa berpikir positif dan menanggapi itu dengan hal-hal yang positif. Itu dia sahabat Esther semuanya, sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. See you.